Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy M33 5G. Jadi di sini kita lihat untuk boxnya sendiri, ini adalah box yang tipis, yang artinya kalian bisa expect kalian nggak dapat kepala charger ya guys di sini. Dan di sini kalau kalian perhatikan, kita yang varian RAM 6 GB dan storage 128 GB dan warna coklat ya guys, brown. Jadi kita tidak berlama-lama lagi, kita buka saja. Untuk HP-nya kita mau tahu seperti apa detail spesifikasinya yang di dalamnya di HP ini, dan apakah HP ini menarik atau tidak untuk kalian beli. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Kita buka. Ini untuk boxnya, segelnya masih segel. Di sini kita dapat kartu XL. Kita taruh dulu. Di sini kalian akan kita sudah coba untuk ininya. Oh, di sini masih ada untuk yang kita belum buka. Kita coba buka dulu di sini. Ya. Sini kita keluarkan untuk boxnya. Kita mau lihat kelengkapannya di sini. Yang pasti kalian nggak dapat kepala charger ya guys. Di sini kita dapat biasa untuk panduannya. Di sini ada panduannya. Ada apa lagi ini? Oke, di sini ada bukunya. Di sini ada kabel datanya. Terus kalian dapat stiker IMEI pasti. Terus di sini kalian akan dapat HP-nya dan SIM card ejector ya guys. Kita bereskan dulu untuk boxnya, nanti kita akan kembali lagi buat fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita akan fokus ke HP Samsung Galaxy M33 5G. Di sini kalau sekilas kalau kalian lihat di sini dia keunggulannya itu di 120 Hz display refresh rate ya guys. Terus di sini kuat kamera dan 25 watt fast charging yang di highlight sama Samsung. Dan kalau kalian perhatikan di sini, ini warnanya itu cakep sih guys. Untuk warna coklatnya ini cakep sih. Kesannya wow. Wow. Wow, keren sih ini guys. Ini secara warnanya, warna coklatnya tuh kesannya premium banget sih guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan untuk secara tampilan di bagian atas di sini ada mikrofon. Kemudian di bagian kanan di sini ada volume up, volume down, tombol power sekaligus fingerprint scanner. Di bagian bawah ada single speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm, nice. Terus di bagian kiri di sini ada SIM tray. Kita keluarkan untuk SIM tray-nya, kita mau lihat untuk slotnya gimana. Di sini kita bisa lihat dia 2+1 ya guys, dan di sini ada quad kamera. Di sini pasti nanti kita akan bahas untuk detail spesifikasinya, tapi kita akan nyalakan dulu dan kita akan setup untuk mengetahui detail spesifikasi yang lebih lengkap dari HP Samsung Galaxy M33 5G ini ya guys. Sebentar ya guys, kita setup terlebih dahulu ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google Account. Di sini kita lihat untuk sisa storage-nya dari 128 GB sudah kepake 27,4 GB. Jadi sudah kepake lumayan ya guys. Terus untuk storage-nya sendiri di sini 100,6 GB yang bisa kita pakai buat install aplikasi. Sedangkan ini masih ada beberapa aplikasi yang di-download secara default dari Samsung. Kemudian RAM-nya di sini dari 6 GB, sisa 1,9 GB, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini ada yang namanya RAM Plus. Memang RAM Plus ini dia sampai 6 GB ya guys. Jadi kalau saya bilang RAM Plus ini sebenarnya mungkin tidak akan terlalu berasa efeknya kalau kalian cuma pakai buat sehari-hari. Tapi kalau kalian sudah mulai pakai multitasking itu mulai akan berasa. Itu kayak yang saya alamin ketika pakai HP Samsung yang kemarin A33, kemudian A13, A23, kurang lebih seperti itu efeknya. Terus untuk kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu untuk lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai dari Samsung Galaxy M33. Sebentar ya guys, kita download dulu. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu. Jadi untuk aplikasi AIDA 64 kita lihat secara sistemnya. Di sini dia RAM-nya 6 GB. Terus di sini dia storage-nya free space-nya 99,72 GB ya guys. Terus kemudian di sini kedeteknya Bluetooth versi 4+. Tapi nanti kita akan coba cross check lagi pakai aplikasi yang lain. Terus di sini untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan 8 core, jadi 8 core dengan 2 core performance, 6 core untuk hemat daya, dan di sini ini adalah Exynos 1280 yang sama dengan A33 dan A53 juga. Terus kita mulai secara display-nya sendiri, dia di Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dengan ini panelnya PLS TFT atau secara IPS ya guys. Terus kita mau lihat secara baterainya sendiri dia di 5000 mAh tapi kedeteknya 4860 mAh.
Terus Android-nya di sini Android-nya Android 12, sudah menggunakan Android 12 dengan security di 1 Maret 2022 ya guys. Terus kita mau lihat secara device-nya di sini. Untuk kameranya sendiri di sini kedeteknya di 12, 8, terus ada 5, nanti kita akan taruh aja di deskripsi di bawah sini, bukan deskripsi, nanti kita akan taruh untuk detail spesifikasi kamera yang lebih lengkapnya guys. Jadi nanti kita akan taruh. Terus untuk kita mau lihat secara sensor box-nya sendiri, secara sensor box di sini kita bisa lihat untuk light sensornya nggak ada ya guys. Jadi agak disayangkan aja light sensornya nggak ada. Untuk orientasinya sudah ada, pakai punya Samsung, gyroscope-nya juga sudah ada. Terus untuk proximity-nya juga di sini hardware. Jadi sudah hardware semua ya guys untuk proximity, orientation, gyroscope, magnetic sudah ada, tapi dia nggak ada light sensor. Berarti dia pakai kamera depan untuk brightness-nya, auto brightness-nya. Terus untuk multitask testernya kita akan coba. Untuk multitask testernya di sini ada 10 multitask tester ya guys. Terus di sini kita memastikan lagi secara dev check. Di sini dev check memastikan ulang. Secara hardware di sini kita mau lihat secara display benar ya 120 Hz, RAM-nya 6 GB, storage-nya 128 GB. Kemudian Bluetooth-nya support, iya ada Bluetooth, ada USB host, iya ada fingerprint, iya, tidak ada inframerah, NFC iya, jadi sudah ada NFC, ada GPS, iya, nice. Terus di sini kita mau lihat secara Android-nya sama Android 12. Terus DRM-nya atau Wi-Fi-nya sudah L1, nice. Untuk baterai, network, apps, di sini kameranya dia di sini kedeteknya 12,5 megapiksel. Jadi kalau di AIDA 64 itu lebih kayak dia antara membulatkan ke bawah atau membulatkan ke atas ya guys. Terus di sini kita bisa lihat secara kamera depannya di 8 megapiksel. Terus ada main kameranya ada 5 megapiksel, ada ultra wide ya guys. Terus kemudian dia juga ada makro dan depth sensor. Setahu saya seperti itu. Terus untuk kita mau lihat secara kamera 2 API-nya, di sini kamera 2 API-nya di limited. Jadi kalau kalian mau explore untuk pakai aplikasi kamera pihak ketiga mungkin akan lebih terbatas untuk setting-settingnya. Terus untuk device info kita pastikan sekali lagi. Di sini dia storage-nya tipenya UFS ya guys. Jadi bukan eMMC tapi UFS. Nice. Terus SoC-nya di sini Exynos 1280 5 nanometer. Terus nanti kita akan coba tes gamingnya agak sedikit berbeda dari yang kemarin A33 sama A53. Kalau A33, A53 itu kita download semua dari Play Store. Nanti kita akan coba yang untuk yang M33 ini kita akan coba pakai Galaxy Store ya guys. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan ya guys. Terus di sini Bluetooth versinya kedeteknya 5 titik ya guys. 5 titik berapa nanti kita akan taruh juga di bawah. Jadi bukan 4 plus tapi 5 titik lebih. Terus di sini kalau kalian perhatikan untuk screen-nya benar ya Full HD Plus. HDR10 sudah support HDR10 120 Hz. Terus di sini kameranya ya kedeteknya seperti ini ya 12 megapiksel, 12,5 megapiksel pada 50 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel, kamera ultrawide-nya 5 megapiksel. Terus kemudian ada kameranya juga satu lagi yang makro sensor dan depth sensor ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk device-nya yang kita bisa cek untuk aplikasinya. Kita akan tunjukkan sekilas untuk aplikasi kameranya. Kalau kita lihat di sini untuk kameranya ini tipikal ya guys. Jadi kalau saya lihat dari A33, A53 ini memang agak sedikit membiru sedikit kalau tone warnanya itu lebih biru sedikit gitu. Terus di sini ada ultra wide-nya. Kalau kalian perhatikan ini ultra wide-nya. Ini kalau kita posisi normal, di sini digital zoom masih oke. Terus kurang lebih seperti itu. Kalian juga dapat mode fun, portrait, video. Videonya juga di sini bisa resolusi sampai 4K ya guys. Jadi sudah aman banget. Jadi kita akan coba juga, nanti kita akan bandingkan juga sama M23 ataupun A33. Nanti kita akan coba lakukan perbandingannya tapi di video terpisah masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu untuk detail spesifikasi dari Samsung Galaxy M33. Kita sudahin video ini, tapi sebelum itu jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media review gadget, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.